Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal penilaian tengah semester materi fikih. Ada beberapa soal yang perlu kita bahas karena mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang pas ataupun membingungkan. Yang diantaranya adalah pada soal bacaan sujud syukur. Kenapa perlu kita bahas? Karena dalam bacaan sujud syukur itu ada dua. Yang pertama, yang sama dengan sujud tilawah, yaitu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan yang kedua, yang diambil dari ayat Al-Qur'an, yaitu Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Al-ayat. Dan ternyata pada soal ini yang digunakan adalah yang sama dengan sujud tilawah, yaitu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi yang A yang digunakan. Yang kedua, apabila kita menjadikan makmum dalam imam melakukan sujud sahwi, maka kita yang namanya sujud sahwi itu adalah sunnah. Tetapi ketika kita menjadi makmum, maka yang namanya makmum itu harus mengikuti semua gerak-gerik imam. Artinya walaupun sunnah, ketika imam sujud sahwi, maka kita sebagai makmum wajib mengikuti imam. Berarti ada hukum sunnahnya, ada hukum wajibnya manakala kita menjadi makmum. Sunnah ketika kita munfarid sendirian, sunnah. Tapi kalau kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti gerak-gerik imam. Imam sujud sahwi, maka kita pun harus mengikuti sujud sahwi. Yang ketiga, orang yang melakukan yang selalu tunduk dan patuh terhadap Allah akan diberikan balasan oleh Allah. Balasan bagi orang yang tunduk pada Allah dalam artian mau menjalankan yang namanya sujud. Maka ingat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Orang yang tunduk pada Allah terhadap Allah akan diberikan balasan oleh Allah. Apa balasannya? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diridhoi Allah. Tapi manakala kita tidak mau tunduk, maka akan mendapatkan adab atau siksa dari Allah. Terus ketika Arman mengalami kecelakaan dari sepeda motor, ternyata selamat, maka sebaiknya dia melakukan sujud syukur di tempat kejadian. Kenapa? Walaupun dalam sujud syukur itu ada yang namanya syaratnya, ada harus bersih dan sebagainya atau suci untuk orang. Tetapi yang namanya sujud syukur itu adalah sujud spontanitas. Artinya di mana kejadian itu terjadi, silahkan jalankan sujud syukur. Karena apa? Merasa bahagia, merasa bersyukur pada Allah, terhindar dari mara bahaya yang membahayakan jiwanya sehingga dia bisa selamat. Maka di tempat itu pula, walaupun dalam keadaan kotor sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting malah sunat sujud syukur, mensyukuri. Terus di bawah ini adalah tata cara pelaksanaan sujud tilawah yang benar adalah takbiratul ihram, sambil niat, sujud duduk dan salam. Nah, dalam niat, urutannya adalah niat, takbiratul ihram, sujud dan salam. Lah, itu apabila sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat. Tetapi manakala di dalam sholat, maka tidak perlu takbiratul ihram. Artinya apa? Langsung sujud satu kali sambil membaca doa sujud tilawah. Setelah itu melanjutkan rangkaian sholat yang ditinggalkannya atau urutan-urutan setelahnya. Jangan salam. Kalau salam berarti sholatnya sudah selesai. Itu kalau
dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka harus niat, takbiratul ihram, sujud, dan membaca doa, dan juga salam. Terus yang salah satu persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah adalah bahwa persamaannya adalah keduanya antara sujud syukur dan sujud tilawah sama hukumnya itu sunnah. Artinya, tetapi apabila tilawah yang dilakukan kok kita menjadi makmum, sujud tilawah yang kita laksanakan kalau kita menjadi makmum dan imam menjalankan sujud tilawah, maka akan menjadi wajib bagi kita untuk menjalankan sujud tilawah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, bahwa persamaan antara keduanya adalah sama-sama hukumnya sunat. Sujud syukur dan sujud tilawah berbeda dalam hal sujud syukur dalam sujud tilawah mempunyai perbedaan dalam hal sebabnya. Sebab terjadi sujud syukur dan sujud tilawah. Karena ingat, sujud syukur itu disebabkan karena seseorang terhindar dari mara bahaya ataupun mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan iman dari Allah. Itulah sujud syukur. Dan sujud tilawah apabila dilaksanakannya adalah karena dia seseorang yang sujud tilawah karena mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya terkandung ayat sajdah. Jadi berbeda. Kalau sujud tilawah karena mendengar atau membaca, sedang sujud syukur karena terhindar dari mara bahaya, mendapatkan kenikmatan ataupun adanya peristiwa tertentu. Contohnya karena ulang tahun, karena prestasi, karena banyak lagi. Pokoknya intinya kenikmatan di dunia. Terus sujud tilawah dapat dilakukan. Nah, sujud tilawah beda dengan sujud syukur. Kenapa? Karena sujud tilawah itu ada dua tempat. Karena ingat, bacaan. Dalam hal bacaan, sangat mungkin apabila seseorang sholat akan membaca ayat Al-Quran. Karena memang disunahkan membaca salah satu ayat-ayat atau suratan dalam Al-Quran. Lah, sangat mungkin dalam suratan itu ada terkandung ayat-ayat sajdah. Sehingga sujud tilawah itu bisa dikerjakan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tetapi kalau sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat. Tidak boleh dalam sholat. Apabila kita sholat teringat mendapatkan kenikmatan kok sujud syukur, ya batal sholat kita karena tidak ada dalam rangkaian yang namanya sholat itu ada sujud syukur. Tapi kalau sujud tilawah ada, karena tilawah artinya adalah bacaan. Terus barang siapa yang selalu bersyukur pada Allah maka akan ditambah nikmatnya, jelas. Karena ingat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Akan mendapatkan nikmat. Ziyadah itu tambahan. Nikmat dari Allah min haitsu la yahtasib. Dari daerah atau tempat yang tidak kita duga, karena rezeki dari Allah itu luar biasa luasnya. Terima kasih. Beberapa hal yang berkaitan dengan soal ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.